Kemudian hal yang menarik lagi adalah ilmu kami manajemennya adalah manajemen terapan. Dan ini yang menjadikan lulusan kami itu unggul setelah mereka berkarir sekian lama. Dari survei kami terakhir di bagian unit hubungan eksternal dan alumni, dari 100 korporasi top Indonesia ya, top companies di Indonesia, itu ada 42 diantaranya itu bercokol di direksi alumnus kami. Ada yang menjadi dirut, bahkan 2 diantaranya 2 pekan lalu mendapatkan CEO terbaik. Ya, penghargaan 2 CEO terbaik itu duanya dari alumnus di PPM. Lalu ada yang di kementerian menjadi menteri, ada yang menjadi direktur utama di BUMN. Nah, ini juga menceritakan bahwa kami itu inline dari awal sampai akhir, luaran kami itu bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya. Dan itulah faktor unggul itu tercapai dengan cara-cara seperti itu. Di kanal Inspirasi Untuk Bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut mendokumentasikan perguruan tinggi di Indonesia yang mencapai akreditasi unggul. Menurut rencana, selain akan kami tayangkan, juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak AC Mahendra Kadatu BAMA PSD. Beliau adalah Ketua Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Apa kabar Pak Mahendra? Alhamdulillah kabar baik Pak Bambang. Salam juga buat teman-teman. Iya, terima kasih. Pak Mahendra lahir di Yogyakarta 23 Januari 1970, menyelesaikan S1 Hubungan Internasional di UGM lulus 1994, kemudian S2 dan S3 di National University of Singapore. Kemudian bergabung dengan STM PPM, berkarir di berbagai korporasi, mulai dari otomotif, financial, ya, heavy machineries, oil and gas, dan saat ini menjadi Ketua Sekolah Tinggi PPM atau yang disingkat STM PPM. Nah, baik, mungkin Pak Mahendra bisa mulai bercerita secara singkat asalnya bagaimana dalam menjalani karir sampai pada akhirnya sekarang menjadi Ketua Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Silakan, Pak. Baik, nama saya Mahendra atau biasa dipanggil teman-teman Mahe ya, biar gampang. Nah, saya ini anak guru di dusun. Saya dari Jogja. Pak Bambang ya, anak guru, saudara saya juga kandung ya, juga guru dan dosen. Hanya saya yang terlempar di corporate. Baru tahun lalu saya menjadi akademisi lah ya. Saya ini banyak dapat kesempatan untuk dapat beasiswa. Lalu saya hampir 10 tahun tidak di Indonesia, mendapatkan kesempatan untuk belajar banyak hal, terutama di kemediaan ya, di bidang media, sama dengan bidangnya Pak Bambang di sebenarnya. Saya sempat ikut interns di CBS di Chicago, di Finland, di Rusia, di Swedia, di Belanda, Jerman, tapi pemberi beasiswa dari Amerika. Sebelumnya saya bekerja di magang di Chambers of Commerce di Kanada, di Vancouver. Lalu setelah itu kembali ke Indonesia, karir pertama saya di Astra, Pak, di Astra Internasional untuk HR. Sebenarnya itu bukan bidang yang saya kuasai ya, karena saya lebih suka melakukan urusan kemediaan, inovasi ya.
Tapi di situ saya belajar bahwa deal dengan orang itu juga ilmu tersendiri yang nggak kalah rumitnya. Dan saya mulai mencintai dengan pengembangan SDM. Nah, kenapa kok saya tiba-tiba terdampar dalam tanda petik di PPM? Memang ini it takes two to tango. Waktu saya dihubungi untuk masuk ke dalam institusi ini, saya ingat jangan-jangan memang jalan pulang bagi saya karena keluarga saya keluarga pendidiknya. Dan juga karena saya memiliki kecintaan terhadap SDM atau human capital, dan barangkali di sini saya juga bisa kembali berkontribusi untuk PPM yang terkenal dengan SDM education-nya. Kira-kira begitu, Pak Bambang. Baik. Nah, Pak Mahendra, sebelum dilanjutkan, mungkin orang pengen tahu singkatan PPM itu asal muasalnya apa sebenarnya? Oh iya ya, pendidikan dan pengembangan manajemen ya. Itu sempat menjadi IPPM, Institut ya. Dan sekarang memang karena beberapa kali nomenklatur ganti, karena kementerian dan menteri ganti, jadi sekian tahun terakhir kita disamakan Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Kalau kita rebrandingnya dengan PPM SOM, School of Management. Akan segera terbit. Majalah Bulanan, Kampus Indonesia, edisi pertama, November 2024. Liputan utama, 25 program studi kedokteran akreditasi unggul, alumni kebanggaan UI, ITB, dan sebagainya. Ada profil Unikom, perguruan tinggi swasta yang tumbuh dengan pesat. Kampus Indonesia, mencatat prestasi pendidikan tinggi. Untuk informasi dan pemesanan, dapat dilakukan dengan menghubungi kontak yang ada di video. Nah, mungkin supaya lebih jelas, Pak Mahendra bisa menceritakan mungkin sepintas perjalanan atau sejarah PPM ini, karena kalau saya melihat di webnya itu apa ya, pengampu atau dewan penyelenggaranya itu kan tokoh-tokoh terkenal di situ. Nah, ini seperti lembaga semacam apa? Sama dengan pada umumnya perguruan tinggi atau agak beda? Agak sedikit berbeda mungkin ya. Pertama kali adalah perlu disebutkan bahwa PPM ini sekolah kecil. Dalam ukuran ya, student body kurang lebih hanya 1.000 orang, ya 1.000 mahasiswa. Tetapi bila dilihat dari awal muasal berdirinya PPM ini sangat corporate sekali. Tahun 57, tahun 67, sorry ya, 67. Itu Profesor Kadarman waktu itu ada di Sanata Dharma di Jogja, berpikir kita ini baru saja dapat perusahaan-perusahaan besar ya, ada yang nasionalisasi, ya artinya pemerintah dapat perusahaan-perusahaan besar yang tidak ada manajernya, siapa yang akan mengelola, siapa yang punya knowledge enough untuk mengelola. Akhirnya beliau berpikir harus ada semacam Harvard Business School di Indonesia. Start small. Akhirnya lahirlah PPM sebagai sekolah manajemen pertama. Dan dengan begitu menjadi tertua ya. Nah, PPM ini dari awal memang ngurusin manajer yang akan dikorporat. Ya. Mungkin belum terpikir akan mencetak dosen atau mencetak karyawan-karyawan yang tidak akan mengelola perusahaan. Nah, dari situ kita lihat komposisinya. Sekarang ini komposisi PPM itu kebanyakan kalau enggak entrepreneurs, orang eksekutif. Ya, mantan-mantan CEO, ya ada mantan perusahaannya gede-gede. Kalau saya lihat ya, profil dari para organ yayasan ya, itu orang-orang yang memang dekat dengan industri, dan itulah yang membedakan PPM sebagai sekolah manajemen, karena kita itu applied management, manajemen terapan. Setiap yang lulus dari sini ya disiapkan untuk terjun ke industri. Ya, lulusan kami itu ada 3 macam, Pak Bambang. Itu direfleksikan juga dengan para organ yayasan. Kalau enggak kita jadi C-level, ya, C-level eksekutif. Kalau enggak kita menjadi entrepreneurs atau menjadi konsultan. Konsultan pun bukan yang kaleng-kaleng, pasti konsultan yang mumpuni ya, yang dapat diandalkan. Itu ciri khasnya PPM. Nah, sepanjang yang saya tahu ya, mungkin udah berkembang. Itu kan mendidik orang-orang yang sudah sudah berpengalaman atau sudah pernah bekerja, jadi bukan mulai dari nol sama sekali. Ya betul Pak. Pada awalnya program yang dimulai adalah belum bergelar S2, namanya Wijawiyata Management.
kurang lebih 10 bulan itu untuk mendidik orang-orang tahu hand skill-nya dulu. Kalau knowledge mereka sudah tahu karena mereka sudah S1. Ya, mereka sudah selesai S1, tapi mereka disiapkan untuk keterampilan tangannya, doing-nya ya, the doing, not the knowing-nya, tapi the doing-nya disiapkan selama 10 bulan. Tapi dalam perkembangannya ternyata nggak cukup. Ternyata tetap harus berpanjang sehingga akhirnya bergelar. Nah, itu ditujukan dulu karena masih ada shortage pada waktu awal berdirinya Wijawiyata Management. Dulu orang industri itu kepengen segera punya orang yang skill, yang terampil. Jadi jangan lama-lama. Kita sekolah kan di PPM, dikasih beasiswa, lalu dalam tanda petik diambil alih oleh perusahaan-perusahaan. Jadi mereka mengambil alih beasiswanya. Nah, dalam perkembangannya karena mereka nggak bergelar, tapi S1 plus. Kenapa nggak digelarkan sekalian? Akhirnya kembali untuk menuntaskan menjadi S2. Nah, kalau sampai sekarang apakah memang tidak ada program S1? Apakah hanya ada program S2? Atau ada program S3 juga? Saya jawab yang pertama dulu, Pak Bambang. Yang S1, sejak ada peraturan kementerian pada waktu itu, kalau punya S2 harus punya S1. Yang inline ya. Karena kita punya magister manajemen harus punya S1 manajemen. Atau accounting ya, yang paling mendekati. 20 tahun yang lalu lah, kurang lebih 20-21 tahun yang lalu, kita membuka yang pertama untuk program S1-nya. Sampai hari ini. S1 kita ada S1 Sarjana Manajemen Bisnis dan Sarjana Akuntansi Bisnis. Ada 2 prodi. Dan itu mandatori sifatnya. Dan alhamdulillah peminatnya lumayan. Dan kami juga mencetak orang-orang yang kelak bahkan kembali ke sini lagi ambil MM-nya, Pak. Kalau S3-nya ada nggak, Pak? Oh, S3 kami menunggu 1 profesor diangkat, lalu kami akan segera buka. Karena dari alumni saja sudah antri ingin ambil S3. Jadi kami semoga insya Allah dilancarkan, karena syaratnya adalah harus memiliki jumlah profesor yang cukup. Kita masih kurang dikit lagi, Pak. Masa depan dunia ada di tangan kita. Universitas Bakri hadir sebagai pilihan. Pendidikan berkualitas didukung fasilitas modern, pengajar yang ahli di bidangnya, serta koneksi erat dengan industri untuk para lulusannya. Universitas Bakri, experience the real thing. Ya, oke. Nah, kemudian mungkin bisa diceritakan proses akhirnya menjadi perguruan tinggi dengan akreditasi unggul, karena bagi orang luar seperti saya ini istimewa karena nggak banyak. Sampai sekarang baru 118 dari lebih 4.000 perguruan tinggi di Indonesia. Itu seperti apa itu ceritanya? Iya. Sebenarnya unggul ini cukup langka ya, Pak ya. Karena dari 3.000 lebih perguruan tinggi itu yang unggul mungkin 100 ya. Kurang lebih angkanya kurang lebihnya hanya segitu. Apa sih yang membedakan? Nah, sebelum ada peraturan baru, unggul ini adalah seperti lebih daripada sekedar A. A itu sudah baik sekali lah ya. Sudah baik sekali. Nah, ternyata ada beberapa kampus yang dianggap memiliki terobosan yang memberikan dampak luaran yang besar tidak hanya bagi murid-muridnya atau mahasiswanya, tapi juga bagi pengembangan SDM-nya secara internal, kolaborasinya dengan pihak eksternal, dan dampak bagi masyarakat luas. Nah, di PPM ini, ya kami karena sekolah kecil ya kami tidak bisa berinvestasi besar, karena jumlah kapasitas kami untuk membina juga terbatas. Kami mencoba menerapkannya dengan banyak berkolaborasi dengan internasional, Pak. Termasuk kurikulum kami dari awal berdirinya, kiblat kami memang barat, negara barat ya. Pertama karena cita-cita pendirinya adalah ya kita harus Harvard Business School lah. Jadi kurikulum kami, kolaborasi kami untuk pengembangan internal kurikulum itu selalu internasional banget. Kenapa? Karena kami ingin mendahului pada waktu itu, sebelum modernisasi masuk ke industri di Indonesia, kami sudah siapkan SDM-nya. Nah, dan itu menjadi kultur kami. Akhirnya dengan banyak kriteria tambahan ini itu, kami sudah relatif siap untuk memenuhinya atau compliance. Yang paling kentara sekali adalah internasionalisasi kami untuk kurikulumnya. Lalu lulusan dosen-dosennya, sebagian dosen kami itu lulus dari 8 penjuru mata angin, Pak Bambang ya.
Jadi warnanya banyak. Bahkan yang nasional pun juga dari 8 penjuru mata angin. Supaya dapat keunggulan untuk variasi. Tidak cuma satu school of thought. Kemudian hal yang menarik lagi adalah ilmu kami, manajemennya adalah manajemen terapan. Dan ini yang menjadikan lulusan kami itu unggul setelah mereka berkarir sekian lama. Dari survei kami terakhir di bagian unit hubungan eksternal dan alumni, dari 100 korporasi top Indonesia ya, top companies di Indonesia, itu ada 42 diantaranya itu bercokol di direksi alumnus kami. Ada yang menjadi dirut, bahkan 2 diantaranya 2 pekan lalu mendapatkan CEO terbaik. Ya, penghargaan 2 CEO terbaik itu duanya dari alumnus di PPM. Lalu ada yang di kementerian menjadi menteri, ada yang menjadi direktur utama di BUMN. Nah, ini juga menceritakan bahwa kami itu inline dari awal sampai akhir, luaran kami itu bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya. Dan itulah faktor unggul itu tercapai dengan cara-cara seperti itu. Memang produk akhir dari sebuah pendidikan tinggi itu adalah alumni. Nah, tadi PPM ini memang mempersiapkan orang-orang yang siap untuk mengelola manajemen ya, baik di sektor apapun, bisnis atau pemerintahan. Nah, mungkin bisa diceritakan aja, Pak. Artinya tokoh-tokohnya disebutkan aja biar jelas, karena kalau cuma itu nggak apa ini jelas. Pak? Saya sebutkan tokoh-tokohnya, Pak. Nggak apa-apa kan, untuk inspirasi kan lebih jelas, bisa melihat itu ternyata. Oh iya. Ya, kalau alumnus yang mengikuti pelatihan dan itu banyak sekali ya, termasuk Pak Yusuf Kalla, mantan Menteri, Pak Enggarti Astualukito. Tapi yang mantan Menteri banyak, Pak. Salah satu atau salah satunya lah Bapak Zulkifli Hasan ya, yang pernah menjadi ketua alumni ya, Pak Zulkifli Hasan. Lalu mantan CEO Kompas Gramedia Pak Agung Adi Prasetyo, jadi ketua IK alumni juga. Kemudian ada Pak Rudiantara, mantan Menteri Kominfo yang juga mantan Dirut ya, waktu kalau nggak salah Dirut Telkom ya. Ada banyak ya. Bahkan beberapa di antaranya sekarang masih menjabat sebagai direktur atau direktur utama di perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN. Ya, kalau saya tidak ingat namanya, tapi ada salah satu yang menjadi wakil menteri, Pak Juliot ya. Saya lupa itu beliau apa itu. Tapi kami percaya bahwa itu ada benih yang sudah mekar karena tempaan bertahun-tahun ya dari alumni sendiri juga kuat, juga tempaan di PPM. Kira-kira itu yang mengikuti program reguler, Pak ya. Jadi program S2. S2. Ya. Jadi program kami di MM itu ada yang reguler, ya, ada yang istilahnya hybrid, ada yang hybrid atau blended ya Pak ya. MM kami sendiri dibagi 3 klaster berdasarkan usia dan pengalaman, Pak. Karena kami melihat bahwa yang baru lulus ambil S2 di tempat kami itu juga beda dengan yang sudah 10 tahun menjadi GM misalnya ya, manajer dan GM. Jadi kita kelompokkan supaya diskusi di kelasnya menjadi dinamis, nggak ada yang ketinggalan begitu. Nah, klaster ini ternyata ada manfaatnya, Pak. Dan pada saat kita ambil, mereka dalam satu kelas itu diskusinya itu levelnya sama-sama pemula. Misalnya dari family business ya, saya generasi ketiga, saya generasi kedua, mereka bicara usianya kurang lebih sama. Nah, yang untuk MMA atau eksekutif itu usia di atas 30 tahun dan punya pengalaman manajerial, bahkan sudah ada yang punya usaha sendiri, Pak. Sudah ada punya usaha sendiri, dan ini membuat semuanya reguler dan blended. Ada program reguler, ada program blended. Jadi tinggal memilih. Nah, biasanya orang-orang yang dikirim oleh perusahaan untuk studi di PPM itu full yang reguler, artinya harus full time. Akan segera terbit Majalah Politik Indonesia edisi khusus pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan reportase utama, terima kasih Jokowi Ma'ruf Amin, dan selamat bertugas Prabowo Gibran. Untuk informasi dan pemesanan, silakan untuk menghubungi nomor dan email yang ada di video.
Oke, baik. Nah, ini lembaga pendidikan tinggi khusus yang terbukti sukses, Ya. termasuk akreditasinya unggul. Lalu oleh para apa Pak, para penyokongnya itu terutama yang ada di yayasan itu akan dikembangkan seperti apa ke depan Pak kira-kira? Ya, memang kita ada impian suatu saat kita menambah Ya, program studi baru, ya. Ada dua di persimpangan Pak kita. Jadi ada dua Hmm, jalan di kiri dan kanan sama bagusnya. Yang pertama ya, kita akan menambah prodi-prodi baru yang sesuai dengan prodi yang ada. Karena ya, kita sekolah bisnis ya, bisnis analitik, ya, ya, digital accounting, ya, ya, atau data science yang terkait dengan bisnis. Kita akan seperti ya, itu. Namun di simpang satunya lagi, kita ingin juga suatu saat berkembang menjadi kampus yang lebih full. Misalnya ya, status universitas. ya, Ya. Hanya kalau di status universitas persyaratannya lebih berat karena harus memiliki ya, prodi STEM. Ya. ya, Prodi STEM itu bukan dunia kami. Kami harus ya, belajar dulu, mungkin 1-2 tahun ini apa yang harus kami persiapkan. ya, STEM itu Science, Technology, Engineering, and Math. ya, Ya, dan itu jauh ya Pak ya. Bukan ya. bukan PPM banget, tapi suatu saat kami bisa menjadi sebuah kampus yang full universitas. Tuh para Nah, silakan Pak. ya, sekarang selain di Jakarta ternyata juga sudah punya apa Pak, semacam cabang atau kampus di Surabaya dan Makassar ya, kalau tidak salah Pak. Itu seperti Eh, apa kira-kira? Sebenarnya bukan kampus ya, karena PPM itu kan tidak hanya sekolah ya. Jadi PPM itu Ya, ada consulting, ada research, ada ya, assessment, hmm, ada training, ya, ada ya, school, ya, ada business school. Kebetulan saya memimpin business schoolnya. Nah, hmm, PPM itu memiliki dua cabang, cabang di Cikarang dan ya, cabang di BSD, dan dua kantor ya. perwakilan, satu di Surabaya, Oh, di Makassar. Kantor perwakilan ini untuk lebih mendekatkan kami kepada kebutuhan konsumen setempat. ya, Indonesia Timur itu dipusatkan di Makassar, Indonesia Tengah itu di Surabaya kurang lebihnya. Lalu Cikarang itu karena ada sekitar 2.000 perusahaan manufaktur di situ. ya, Ya. Kemudian di BSD karena itu pemukiman yang berkembang pesat, kebanyakan adalah jasa, bukan manufaktur. Kita juga ya, masuk ke sana. Nah, yang membedakan adalah dua kantor perwakilan ini hanya perwakilan saja, ya, terbatas. Sementara kalau kantor cabang punya wewenang hampir sama ya, dengan kantor pusat, termasuk dalam ya, melakukan deal bisnis, ya, ya. marketing dan lain-lain. Nah, kalau dilihat dari apa Pak, mungkin yang bisa diceritakan mengenai apa kelebihan-kelebihan atau mungkin prestasi yang dicapai oleh STM PPM ini. Kalau prestasi mungkin dari luaran alumninya ya Pak ya. Ya. Alumni kami ini relatif tidak tidak keluar jadi pengangguran lah Pak ya. Ya itu bahkan tidak hanya bekerja tapi juga berprestasi di pekerjaan. Yang cita-cita kami ada 3 luaran tadi itu kalau nggak jadi si level atau Ya, menjadi konsultan atau menjadi ya, entrepreneur itu eh, relatif tercapai Pak. Dan ikatan alumni kami itu biasanya saling mencari. ya, Cari. Jadi kami bulan lalu misalnya ada permintaan dari beberapa institusi yang orangnya mengatakan saya dari sebuah bank ini atau PT ini, saya dulu alumnus tahun sekian, udah tahun lama sekali. ya, Kita ingin mengambil merekrut alumni PPM. Bagaimana caranya? Bagi saya ini hal baru karena saya baru 1 tahun setengah ya bergabung di PPM, ya, bahwa ada alumni yang mencari calon lulusan di tempat alma ya, maternya. Nah, ini yang saya rasa prestasi kami adalah menciptakan orang-orang yang berdampak, bukan pengangguran lah Pak ya bahasanya. Lalu juga berprestasi, tangguh. Banyak orang ya, yang pintar tapi nggak tangguh. Begitu ada tekanan ya, pekerjaan, pindah kerjaan. Rata-rata di tempat kami karena kami didik juga untuk soft skill-nya, ketangguhan. Jadi Pak Bambang kami di PPM itu kalau merekrut calon mahasiswa apalagi S2, apalagi dapat ya. beasiswa, IPK itu hanya salah satu dari sekian indikator. Oh, Termasuk yang kami lihat adalah bagaimana orang ini aktif di organisasi, punya ya, di olahraga apa, hal-hal apa yang membuat dia tampak menjadi tangguh. Ya, misalnya ya, kayak olahragawan ya, itu kan biasanya kan disiplin. Wah, ya, Pak, suka badminton, suka apa? Biasanya disiplin orangnya. Nah, kita
termasuk perhitungkan itu. Lalu aktif di organisasi kemasyarakatan atau profesi, kita juga perhatikan itu, Pak. Bahwa dia punya eagerness untuk berjejaring, ya, bukan bukan orang Baik. Nah, PPM tadi dikatakan bahwa orientasinya internasional, bahkan kegiatan yang bersifat internasional ini cukup kuat. Nah, pertanyaan saya, apakah ada mahasiswa atau peserta yang dari luar negeri atau bahkan alumninya ini yang bekerja di negara lain gitu? Oh ya, kalau alumni kami banyak yang bekerja di negara lain, ya. Dan kalau untuk yang ke Indonesia atau ke tempat kami itu hanya visiting, misalnya summer camp atau summer school, mahasiswa. Karena kami harus memiliki izin khusus untuk itu. Ya. Tapi ada satu hal yang menarik. PPM School of Management ini adalah rumah bagi PDMA, Product Development Management Association, yang berpusat di Amerika, di Minnesota. Dan ini menjadi mitra kami di Indonesia. Artinya pintu masuk di Indonesia adalah melalui PPM. Nah, Product Development Management Association ini juga memberikan sertifikasi dan business education. Tahun depan kami rencananya akan membawa para member PDMA Indonesia untuk trip ke pesisir Cina, Shenzhen, Guangzhou, Xiamen, Shanghai, untuk melihat bagaimana product development, manufacturing, dan designing itu benar-benar nyata. Karena China kan rajanya sekarang, ya, produk aneh-aneh. Nah, kalau saya sendiri sih sebelum join PPM sudah sering membawa business trip. Beberapa saya bawa ke Pantai Timur di Amerika. Kalau yang sudah rutin tuh ke Silicon Valley, Pak. Nah, ini saya akan coba terapkan juga. Teman-teman di PDMA, juga alumni-alumni yang ingin business trip dengan edu tripnya, itu pergi ke tempat-tempat raksasa teknologi, untuk pergi ke sana. Nah, salah satu hal yang menginspirasi saya mengapa hal ini harus diwujudkan adalah supaya orang-orang atau alumni atau mitra-mitra kami atau mahasiswa kami itu punya eagerness untuk menyadari bahwa kita itu harus mengejar ketertinggalan. Kalau hanya dengar cerita atau berita bahwa di luar sana ada AI, itu dampaknya kurang. Mereka harus datang melihat sendiri ke Silicon Valley, ke pesisir China. Wow, kita ini benar-benar ketinggalan banget. Kita harus lari lebih cepat lagi. Beda, Pak, kalau mereka melihat sendiri apa yang ada di depan mata mereka. Itu yang akan kami kerjakan rencana. Welcome to Indonesia, a charming archipelago that astounds everyone. Come study with us at the top university in Indonesia, Universitas Negeri Semarang. There are 9 faculties and 74 study programs are ready and waiting for you. Let's study together, shaping the brightest future. We offer you scholarships to make studying with us convenient for you. Realizing your dream, achieving your goal. UNES, in? Ya, saya kira luar biasa karena ini inline ya dengan cita-cita Indonesia Emas 2045 ini kan perlu didukung oleh SDM yang ya kelas internasional lah kira-kira semacam itu. Nah, kira-kira apa yang dibayangkan oleh SDM PPM ini untuk ikut mempersiapkan itu? Ya, tentu akan menjadi tidak afdol kalau kita hanya mempersiapkan orang-orang untuk menjadi unggul, ya, tanpa kita unggul. Nah, SDM kita juga tetap kita upgrade, Pak. Jadi kita tahun depan rencananya ada, kami sekolah kecil sih, tapi tahun depan kita rencana ada 3-4 orang akan kita S3-kan. Karena majority population kami adalah S3, doktor. Nah, masih ada beberapa yang masih S2 akan kita S3-kan, tapi kita pilih-pilih juga ilmunya. Jadi tidak sekedar belajar S3, tapi S3 yang akan apa nanti 5-10 tahun ke depan itu sustainable ilmunya. Ya. Dan kami juga mencoba kerjasama dengan berbagai lembaga sertifikasi untuk mensertifikasi dosen-dosen kami. Tidak hanya sekedar paper dapat sertifikat gitu, bukan, tapi benar-benar menguasai. Karena PPM ini unik, Pak. Mahasiswa kami itu rata-rata adalah profesional. Jangan sampai kita nggak kalah pandai gitu. Jangan sampai kita kalah pintar daripada orang-orang yang sehari-hari memegang teknologi, baik itu di platform. Ya, kita harus menjadi lebih daripada mereka. Ini yang sedang kita siapkan. Juga mentalitas kita. Beberapa dosen kita itu sudah mendapatkan pengakuan internasional.
Dan ini akan kita coba tularkan kepada dosen-dosen muda kita. Exposure itu penting. Sombong secara positif itu penting. Nggak minim. Karena kampus-kampus asing masuk ke Indonesia. Ya, kita harus bertahan di dalam negeri. Suatu saat, insya Allah kita juga bisa ekspansi ke luar negeri. Tapi mungkin itu mimpi yang masih jauh. Tapi setidaknya kita punya kemampuan untuk confident lah ya. Ya, saya sebut tadi sombong secara positif dalam arti biar mereka itu confident, nggak kalah saing gitu Pak. Ya, mahasiswa banyak yang dari kalangan praktisi yang mungkin sudah banyak pengalaman. Nah, apakah dosennya juga mengambil dari kalangan praktisi juga, Pak? Yes, termasuk saya, Pak. Termasuk saya. Saya juga mengajar. Tapi yang unik adalah PPM ini memiliki 3 entitas. Ya, yang tadi saya sebutkan, ada business school-nya, ada consulting companies, lalu ada research, ada assessment, dan ada training-training. Beberapa dosen kami itu datang dari bidang-bidang itu. Dan sehari-hari mereka memegang klien-klien corporate. Jadi mereka tahu gitu loh, penderitaan korporasi dari A sampai Z mereka tahu. Jadi ketika mereka mengajar, mereka memiliki bahan hands-on. Bahan yang mereka ceritakan itu bukan dari buku, bukan dari angan-angan, tapi dari apa yang mereka alami sekian belas tahun, sekian puluh tahun. Itu yang menjadi keunggulan dosen-dosen di PPM. Karena engage dengan industri. Bahkan beberapa itu seperti saya, Pak, direkrut ketika masih sedang bekerja. Saya sendiri kan di oil and gas, di heavy machinery, di perusahaan teknologi, gitu. Jadi ketika kita mengajar di kelas itu, kami bisa engage dan dengan mahasiswa relatif nyaman lah. Misalnya Pak, mengajar kewirausahaan ya, itu dosennya ditanya, Bapak mengajar entrepreneurship apa Bapak punya bisnis? Nah, kalau kita nggak punya bisnis kan susah kita Pak, makanya kita punya bisnis. Nah, mungkin apa yang masih dibayangkan tadi ke depan oleh STM PPM ini? Karena harus menghasilkan tadi, apalagi akan bersaing dengan perguruan tinggi asing yang sudah mulai masuk ke Indonesia misalnya. Iya, saya percaya dengan pepatah purba yang mengatakan think global, act local, Pak. Kampus-kampus luar negeri berada di Indonesia, mereka menghasilkan lulusan-lulusan yang sangat internationally kompetitif. Tapi apa iya mereka bisa menciptakan orang-orang yang secara lokal itu wise? Orang-orang bijak, pintar dan bijak secara lokal. Nah, kami di PPM ini memang cita-cita pendiri adalah mengisi kekosongan manajemen di Indonesia, bahkan di Nusantara ya, nggak cuma di Jakarta dan kota besar. Misalnya hal yang sederhana, soal leadership. Apa iya leadership di Amerika, di Eropa, di Jepang cocok dengan kita? Apakah teamwork macam gotong royong itu available di luar negeri? Apakah perusahaan kampus-kampus asing itu bisa mengajarkan apa yang disebut gotong royong, empati gitu ya? Itu kami ajarkan. Kami ada soft skill yang masuk dalam kurikulum dan itu wajib lulus. Ya, karena kalau enggak mereka hanya pintar tapi nggak punya empati, nggak punya wisdom gitu ya. Jadi artinya bahwa karakter Indonesia itu beda dengan yang tadi, yang orientasi ke barat tadi, Pak. Bukan karakternya yang berbeda ya, kulturnya yang berbeda. Kultur ya. Kulturnya yang berbeda. Misalnya soal belajar. Belajar itu kalau di luar negeri itu kemerdekaan pribadi untuk belajar atau tidak. Kalau di Indonesia belajar itu wajib. Kalau nggak punya ijazah susah cari kerja. Saya mau beberapa kali di Silicon Valley, saya melihat sendiri bagaimana mereka merekrut programmer. Ada yang dari mereka tuh nggak punya ijazah kampus, tapi mereka di challenge bisa. Mereka direkrut dengan dengan gaji mahal, Pak. Google, Apple tuh nggak peduli mereka punya ijazah dari mana gitu. Mereka kasih kerjaan, di challenge beberapa kali, berapa lapis gitu, mereka lolos, mereka direkrut. Di tempat kita kan nggak bisa, Pak. Harus ada Iya, baik. Terakhir Pak Mahendra, mengenai akreditasi. Sekarang ini sekalian akreditasi nasional banyak sekali, akreditasi juga di luar negeri juga banyak sekali. Perguruan tinggi berlomba-lomba mendapatkan akreditasi. Sebenarnya apa ini makna akreditasi ini bagi Pak Mahendra, bagi PPM?
Ya, akreditasi ini kan sebenarnya pengakuan negara ya Pak ya, bahwa sebuah institusi pendidikan itu kredibel. Ya, secara hukum juga legal, diakui negara, secara kredibel dia dianggap mampu meluluskan SDM yang sesuai diharapkan, terutama oleh bisnis dan industri. Apakah ada leveling? Oh ya ada, misalnya ada yang terakreditasi A, B, dan bahkan unggul. Ya bagus-bagus saja. Tapi bagi kami di STM, kami hanya ingin menunjukkan bahwa akreditasi kami ini secara negara diakui dan kredibel sebagai luaran yang dapat diandalkan oleh industri. Itu saja. Saya dengar memang akan ditiadakan ya Pak ya, kata unggul itu ya. Nah, yang ditiadakan untuk institusi Pak. Tapi prodinya tetap masih ada. Ya. Nah, kalau STM PPM misalnya nggak hanya cukup dengan accredited saja, tidak akan mengubah visi dan misi kami. Tentu beda ya rasanya kalau ada embel-embel unggul. Tapi bagi kami bahwa kami tetap accredited dengan persyaratan yang harus kami penuhi, compliance seperti itu, kami sudah merasa oke lah. Memang agak susah ya karena di luar negeri juga hanya ada accredited dan non accredited ya. Bahwa ada Ivy League di Amerika Pantai Timur ya, itu kan pengakuan sepihak yang disebut Ivy League ya, lulusannya dapat gaji besar ya. Di tempat kita kan nggak begitu. Ya, saya kira institusi dengan predikat unggul atau tidak, saya kira kami tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan itu. Bahwa kami terakreditasi itu yang penting bagi kami. Baik, terima kasih sekali Bapak Internasional PSP. Ya, SIP MA PSD, Ketua Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Apa yang sudah disampaikan mudah-mudahan memperkaya wawasan kita dan memberi inspirasi bagi siapa saja yang berminat untuk menuntut ilmu atau memperdalam ilmu di STM PPM. Sekali lagi terima kasih Pak. Sukses, terima kasih, selamat Pak berjuang dan tim. Ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, Pak Bambang. Terima kasih Pak Mahendra. Telah terbit Majalah Politik Indonesia, edisi Oktober tahun 2024. Berisikan reportase, opini, hingga pembahasan yang aktual mengenai kondisi politik yang terjadi di Indonesia. Ada juga informasi-informasi tentang politik terkini yang disajikan secara lengkap dalam Majalah Politik Indonesia. Untuk informasi dan pemesanan, bisa dilakukan dengan menghubungi kontak yang tertera pada video. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi